Pas Seok turun ke arena turnamen Akademi Hunter, dia sukses bikin salah satu hunter paling mematikan di bumi melongo. Sejak detik pertama duel dimulai, hawa di sana langsung berubah ganjil. Semua penonton ngerasa ada yang janggal. Murid-murid top bergantian maju, ngerahin jurus andalan yang mereka asah bertahun-tahun. Tapi endingnya, mereka luluh lantak cuma lewat pukulan tangan kosong, tanpa sihir mencolok, tanpa senjata pusaka. Modal insting tajam plus tenaga monster, dia meratakan semuanya. Para juri dan pemandu bakat elit di kursi Super VIP sampai syok berat lihat pembantaian itu. Klimaksnya, saat Seok nembus final dan menghancurkan murid Jawara satu tanpa ampun, seisi stadion langsung gempar tak terkendali. Di saat penonton ngira acara udah selesai, kejutan gila terjadi. Lee Seol-ah mendadak lompat masuk ke tengah gelanggang. Dia ini hunter kelas dunia, levelnya bagaikan dewa buat para pemula. Berkat insting tajamnya, dia langsung nyium gelagat aneh dari Seok. Cewek ini sadar ada aura mematikan yang Seok kubur dalam-dalam, bukan sekadar otot murni. Duel epik mereka benar-benar meres tenaga Seok habis-habisan. Ritme geraknya merosot drastis. Napasnya putus-putus. Kelelahan ekstrem mulai menyiksanya. Tapi justru di momen kritis itu, monster yang tertidur di dalam diri Seok akhirnya bangun. Kobaran api hitam pekat meledak dari tubuhnya. Gokilnya, api ini bukan menyasar lawan, melainkan melahap habis rasa capek di badannya. Cuma hitungan detik, cowok yang nyaris pingsan itu kembali beringas. Larinya makin kilat, pukulannya makin brutal. Melihat momen gila itu, sang hunter elit Lee Seol-ah sampai harus mengakui satu fakta. Bocah di depannya ini adalah anomali maut. Pertanyaannya, dari mana asal-usul kekuatan dewa ini? Mundur sebentar ke kisah masa lalunya, waktu Seok mendadak terlempar ke dimensi lain yang butuh juru selamat. Terdampar selama 2 dekade penuh penderitaan, momen puncaknya tiba saat dia harus melawan Raja Iblis ditemani 3 orang kawan. Formasi mereka diisi cewek suci, penyihir, dan kesatria. Di tengah duel, sang Raja Iblis malah meremehkan sambil muji kegigihan Seok yang katanya pantas menyandang gelar pahlawan. Bukannya ciut, Seok malah balas nyinyir kalau muka si raksasa itu juga udah hancur lebur. Sayangnya, sang monster ternyata tipikal sumbu pendek. Terpancing emosi tingkat dewa, makhluk itu menerjang bawah sabetan mematikan. Dengan tenang, Seok menangkis hantaman brutal itu pakai ujung tombaknya. Suara dentuman senjatanya memekakkan telinga. Sementara di garis belakang, si penyihir asyik melempar mantra bantuan. Raja Iblis itu menggertak penuh amarah, bersumpah bakal mencabik daging Seok kalau dia menolak berlutut mengemis nyawa. Sang raksasa menyombongkan diri, menyebut daratan berdarah ini murni hasil pembantaian dari kuku dan taringnya. Obrolan usai, bentrokan fisik kembali meledak. Saling bantai tanpa ampun terjadi. Namun, rasa jenuh perlahan muncul di wajah Seok, dan dia merasa ini saat yang pas untuk menjemput ajal si bos. Energi gelap membalut tombaknya lewat jurus mematikan bernama api paradoks, lalu dia melibas telak tubuh raksasa itu. Dampaknya gila-gilaan. Raksasa itu terbang terbanting oleh ledakan maha dahsyat, menghancurkan deretan tebing batu jadi debu. Pertempuran beringas itu berlanjut parah. Bikin eksistensi 3 temannya di sana berasa kayak figuran lemah tak berguna. Seok sukses merobek zirah lawannya, tapi makhluk itu terus saja sombong, mengklaim serangan Seok cuma kayak gigitan nyamuk yang geli doang. Oh, jelas dia salah besar. Seok siap ngasih pelajaran berdarah tentang arti keputusasaan. Dengan tombak yang berkobar buas, dia mengoyak daging sang Raja Iblis. Di detik itulah, kepanikan sejati akhirnya merayapi wajah arogan makhluk itu. Badannya jatuh terhempas mencium tanah, sementara api aneh itu terus menggerogoti. Di ambang maut, monster itu masih menyempatkan diri melontarkan pujian, mengakui kekagumannya pada manusia yang bisa menumbangkannya. Tanpa beban, Seok merespons jujur bahwa dia bukan produk dari dunia busuk ini. Tentu saja sang Raja Iblis menolak percaya, menganggap ucapan itu cuma bualan anak kecil yang lagi halu. Meski sekarat, dia yakin alam bakal memulihkan raganya untuk bangkit di masa depan, sampai dia terhentak ngeri, menyadari jiwa dan keberadaannya pelan-pelan terhapus mutlak. Seok tersenyum sinis, memastikan apa lawannya udah paham kengerian sejati. Dia membongkar rahasia api hitam pekat itu, sebuah kutukan khusus, yang dia juluki api paradoks. Berbeda dari nyala api di bumi, jilatan hitam ini menjadikan hukum alam dan konsep keberadaan sebagai kayu bakarnya. Cowok itu berbisik dingin. Dalam skenario normal, reinkarnasi memang opsi yang bisa dipakai iblis sepertinya. Sayangnya,
Kobaran yang membungkusnya sekarang memutus paksa siklus itu. Jejaknya akan dilenyapkan total, seolah dia tak pernah lahir di alam semesta. Di ujung napas, makhluk itu masih mencoba melemparkan kutukan, menegaskan bahwa kemenangan ini hanyalah ilusi semata, karena nama Seok tidak akan pernah tercatat dalam sejarah emas sebagai dewa penyelamat umat manusia. Alasannya, karena para sekutu di belakang sana diam-diam ngarep Seok mati membusuk di duel ini. Ekspresi Seok tetap datar membalas, "Tahu kok gue?" Sang cewek suci panik, buru-buru berteriak agar Seok menutup telinga dari tipu daya iblis. Mengejutkannya, Seok justru mengarahkan senjata mematikannya ke cewek itu. Seok meludahi kebusukan mereka satu persatu. Tingkah bucin cewek itu ternyata cuma topeng basi. Aslinya dia muak setengah mati sama keberadaan Seok si pendatang asing. Fakta pahitnya, semua rayuan manis itu murni taktik manipulasi kotor. Tujuannya simpel, supaya di hari pengkhianatan ini, hati Seok terlalu lemah buat balas dendam. Wajah si cewek langsung putih pucat bagai mayat karena semua rahasia kotornya terbongkar sempurna. Seok belum selesai menguliti mereka. Dua temannya yang lain ternyata sama-sama ular berbisa. Si kesatria diam-diam disogok hadiah super mewah oleh pihak kerajaan. Sogokan itu adalah uang darah untuk menghabisi nyawa Seok. Sang raja rupanya paranoid tahtanya direbut pahlawan. Lah, penyihirnya gimana? Orang gila satu itu fanatik bereksperimen pakai tubuh manusia, dan diam-diam nyimpen dendam kusumat. Seok terang-terangan melawan tradisi perbudakan gila itu. Dengan sinis, ia menampar mereka lewat fakta bahwa borok memuakan tersebut sudah ia endus semenjak 5 tahun silam. Mendengar itu, si monster terbelalak ngeri dan mencecar Seok, mengapa kekuatan semacam dewa itu tidak dipakai buat menguasai dunia saja. Pria itu tertawa dingin, menegaskan dirinya tak sudi melakukan hal narsis semacam itu. Hasratnya cuma satu, kembali menginjakan kaki di rumah. Mundur ke 2 dekade silam, tepatnya 2005. Pemuda 20 tahun yang sibuk jadi budak korporat ini tiba-tiba ditarik paksa oleh sesosok dewi ke dimensi asing. Makhluk angku itu bertitah bahwa eksistensi Seok di sana murni untuk satu misi bunuh diri, menjadi juru selamat alam semesta. Baru juga bernapas, realitas menamparnya keras dimensi ini murni perwujudan neraka jahanam. Ia memutar otak dan memberontak demi mencari jalan pulang. Sialnya, sang dewi mengikatnya dengan syarat mutlak, bantai habis para monster dan jadi pahlawan, baru tiket pulang diberikan. Terpojok tanpa opsi, ia menyiksa dirinya lewat latihan brutal tanpa henti, meremukan tulang dan mengasah insting pembunuhnya demi membumi hanguskan kawanan iblis. Sintingnya tempat itu terbukti saat ia susah payah menyeret bocah dari maut, aparat keparat di gerbang desa malah menghadang langkahnya. Tentara busuk itu menyuruhnya membuang si bocah yang sekarat. Ya, inilah hukum alam di dimensi terkutuk tersebut, buang yang cacat, karena nyawa tak ada harganya. Belum kelar rasa jijiknya, ia harus menelan ludah melihat betapa primitifnya kebersihan dan metode pengobatan mereka yang lebih mirip penyiksaan. Bayangkan saja, infeksi sepele yang cuma butuh antiseptik malah diselesaikan dengan tebasan gergaji bedah ke kaki prajurit tak berdosa, lolos dari tentara dan merangsek masuk, masalah lebih gila sudah menanti. Gerombolan pemuja sekte gila yang mabuk agama. Para tetua berjubah itu dengan entengnya memfitnah bahwa keselamatan sang anak adalah ulah roh jahat yang bersarang di tubuhnya. Solusi konyol mereka? Memanggang si bocah dalam kobaran api suci, sekalian numpang di acara eksorsis liar yang sedang berlangsung. Tanpa beban, manusia-manusia kesetanan itu merebus nyawa sesamanya hidup-hidup, menganggap jeritan pilu itu cuma derak kayu bakar. Kewarasannya hancur lebur. Pikirannya buntu melihat bagaimana ia terkurung dalam dimensi barbar yang menginjak-injak harga diri manusia. Menelan darah dan air mata selama 2 dekade, pemuda itu sukses mengangkangi maut. Kini, kepala monster pamungkas sudah terpenggal di tangannya. Dunia aman. Napas leganya baru saja terhembus saat kilat pedang mengancamnya. Kesatria pengkhianat menyeringai, menegaskan bahwa pahlawan sepertinya harus ikut lenyap bersama ancaman. Melirik tajam, aura membunuhnya bikin nyali si penyerang ciut. Pria itu menumpahkan seluruh muaknya pada alam semesta busuk ini, membuat si kesatria sadar ia cuma cecunguk lemah. Mental mereka hancur saat kenyataan menampar. Demi menebas sang iblis, tanpa sadar mereka malah membidani lahirnya monster yang jauh lebih mengerikan. Tak peduli dengan serangga di sekitarnya, ia membela keheningan dengan raungan ke langit, menagih sumpah sang dewi untuk membayar impas lunasnya misi bunuh diri ini. Cakrawala seketika robek, memuntahkan siluet ilahi yang turun menyapa. Dari bibirnya, meluncur sanjungan kosong atas daya juang sang pahlawan menelan siksaan. Namun,
Omong kosong itu langsung ditepisnya mentah-mentah. Mata menyalanya cuma fokus pada satu hal. Tiket pulang eksklusif menuju bumi sekarang juga. Entitas suci itu memancing retorika. Heran mengapa kebenciannya sebegitu pekat. Padahal, kini ia menjelma jadi entitas superpower yang bahkan bisa mematahkan leher sang dewi. Ancaman halus dilemparkan. Kembali ke realitas berarti membakar habis seluruh mahkota, kebesaran, dan kekuatan dewanya hingga tak bersisa. Dengan decihan jijik, ia menyuruhnya tutup mulut. Toh ia sangat paham, entitas itu pasti diam-diam bersorak melihat kepergian anomali berbahaya sepertinya. Senyum culas sang dewi membenarkan segalanya tak ada tempat bagi Algojo setelah perang usai. Lalu, godaan terakhir meluncur. Yakin tidak akan meratap kehilangan ini semua? Tanpa kedip, ia melontarkan kalimat pamungkasnya. Gemerlap dunia ini cuma sampah, dan rindunya hanya milik kehidupannya yang lama. Puncak kemuakan pada realitas jahanam ini tak bisa ditawar lagi. Menyerah pada tekad bajanya, Dewi pun mengentakkan takdir untuk memulangkannya. Badai pijar keemasan seketika menelannya bulat-bulat. Sambil lalu, fakta kejam dibisikkan, raga aslinya telah musnah, jadi jiwanya terpaksa disuntikan ke dalam cangkang manusia lain. Sentakan keras menghantam jantungnya. Dengan panik ia meradang, menuntut identitas inang baru yang akan menampung rohnya. Makhluk astral itu mengelak memberi kepastian absolut, tapi melempar satu petunjuk suram. Wadah itu digariskan punya rekam jejak penderitaan yang luar biasa pilu. Walau dihantui kutukan, Dewi itu menyeringai pongah, percaya sang Algojo takkan mati semudah itu. Mengingat lolos dari lubang jarum maut adalah keahlian patennya. Persetan dengan kutukan tubuh baru. Selama kakinya memijak aspal bumi, ia siap menggilas takdir apapun. Penderitaan senestapa apa sih yang bisa menandingi neraka barbar ini? Tabir cahaya pudar perlahan. Matanya mengerjap di dalam raga asing, menyambut udara peradaban modern di tahun 2025. Babak barunya dimulai. Roh sang pembantai kini membajak eksistensi seorang jelata medioker yang dipanggil Chanok. Meregangkan otot di atas kasur, dada pria itu meledak oleh kelegaan tanpa batas. Selamat tinggal, tatapan menjijikan para munafik yang haus akan darahnya. Perhatiannya terseret pada pantulan kaca usang di sudut kamar. Ia melangkah perlahan, bersiap menghadapi perwujudan fisik dari babak keduanya. Euforia itu akhirnya menghantam kewarasannya bumi. Matanya rakus memindai ruangan, menangkap mukjizat modern berupa keran air jernih. Kontras gila dengan jamban berdarah di masa lalunya. Memantik kompor pun semudah mengedipkan mata, memutus rantai penderitaan mengayunkan kapak demi sepotong kayu bakar. Sorak kemenangan pecah membelah kamar. Ya ampun, inilah serpihan surga yang ia puja. Dan jackpot sesungguhnya menunggu pasrah di atas meja, sekotak ayam goreng keemasan. Insting hewannya langsung mencengkeram daging crispy itu. Cuma butuh satu koyakan, ledakan bumbu sukses melambungkan jiwanya ke langit ketujuh, air mata haru meleleh, mencecap cita rasa peradaban usai dicekoki rantai makanan setan berdekade lamanya. Sayangnya, selebrasi privat itu membuatnya buta akan pilar cahaya merah darah yang mendadak membelah jalanan di luar. Dengan kalender yang menunjuk angka 2025, sebuah teka-teki gila mulai terangkai di benaknya. Paradoks waktu antara bumi dan dimensi jahanam masa lalunya ternyata memutar siklus yang laju waktunya memang serupa. Namun, seok masa bodoh. Baginya, sesusah dan semenyiksa apapun kerasnya hidup di bumi, rasanya takkan setragis alam jahanam yang baru saja ia tinggalkan. Habis mengisi perut, Seok langsung berendam air panas. Ia asyik rebahan sambil menyalakan pendingin ruangan, menikmati kemewahan teknologi. Setelahnya, ia melangkah ke arah kaca dan memandangi cerahnya angkasa. Rasanya seperti menumpahkan seluruh kerinduan mendalam pada dunianya. Saat otaknya sedang menyusun rencana masa depan, mendadak, sesosok makhluk buruk rupa muncul dari luar kaca, memelototinya lekat. Sontak Seok memekik histeris. Pikirannya buntu melihat wujud mengerikan itu. Bersamaan dengan itu, alarm peringatan darurat seketika melolong nyaring, memberitahu seluruh warga bahwa lubang dimensi berkarat baru saja terbuka tepat di tengah kawasan apartemen tersebut. Pria itu sama sekali tak mencerna isi siarannya. Sang petugas terus berteriak keras menuntut semua orang di sana, buat secepat mungkin kabur menuju ruang perlindungan bawah tanah. Seok sendiri cuma bisa mematung karena syok berat, hingga ia tersadar kaca ruangannya telah dikerumuni lautan monster ganas yang bersiap menghancurkan dan menyerbu ke dalam. Lamunannya buyar seketika saat kacanya hancur berantakan dan kawanan makhluk itu menerkam buas. Tanpa pikir panjang, ia langsung kabur,
Kepalanya terus bertanya-tanya, monster edan macam apa yang memburunya ini? Beruntung instingnya tajam. Ia bertaruh nyawa melompati pinggiran kaca, lalu merayap sembunyi di tembok luar, menanti gerombolan itu menjauh. Usai dirasa aman, ia naik kembali sambil membuang napas bersyukur, berkat keberhasilannya kabur dari maut. Namun tak disangka, matanya menangkap sosok bocah Nun jauh di sana. Ia segera berlari mendekat, menegur kenapa anak itu malah asyik nongkrong di zona maut. Seok berniat menyeretnya lari menuju area evakuasi secepat kilat, tapi anak bandel itu justru lebih tertarik menatap makhluk tadi, bernafsu sekali ingin membantainya di tempat. Ia malah membalas bertanya, maukah pria itu menemani aksi perburuannya? Seok menatapnya sinis, bergumam dalam hati, ini anak kesurupan atau malah sinting beneran, ya? Rupanya, dunia memang sudah hancur lebur seperti ini semenjak 13 tahun lalu. Akibat si kecil kelewat ngeyel tak mau dievakuasi, Seok terpaksa menuruti kemauannya. Akhirnya, ia membuntuti langkah bocah tersebut. Si anak asyik bercerita bahwa retakan berkarat itu mirip gerbang, akses keluarnya para iblis. Tak ada seorang pun yang paham pemicu terbentuknya, atau waktu maupun lokasi kemunculan gerbang tersebut. Mendengar itu, Seok meratapi nasib sialnya. Susah payah sintas dari alam jahanam demi mudik, ternyata wajah bumi malah sama remuknya dengan sana. Sang anak mengerutkan dahi, bingung mengapa harus menceramahi pria dewasa ini. Ia mencecar bagaimana mungkin informasi sekrusial ini tidak diketahuinya. Seok bersilat lidah mengaku baru pulang dari Amerika. Sialnya, kebohongan ini malah memicu kecurigaan. Pasalnya, semenjak bencana kiamat ini, mustahil orang bisa terbang ke Korea. Anak itu memicingkan mata penuh rasa curiga, merasa omongan pria di depannya ini sungguh tak masuk akal sama sekali. Syukurlah, Seok sukses memutar arah obrolan agar tak dicecar lebih jauh. Ia malah bertanya balik tentang pemburu monster yang katanya sangat dipuja. Dengan antusias si anak menyebut nama Nona Lee seolah ia mengoceh bahwa pahlawannya itu bernaung di faksi Jabe, dan merupakan pemburu top 10 dunia. Menurut rumor, andalannya adalah pedang raksasa, dan saat ini beliau tengah bertugas di Cheorwon demi mengatasi retakan dimensi di sana. Mengamati anak itu asyik nyerocos membanggakan pahlawannya, Seok pun akhirnya bisa menarik napas lega panjang, lantaran trik mengalihkan isunya berjalan sempurna. Namun sejujurnya, akal sehatnya masih menolak percaya pada kenyataan, bahwa kini manusia bumi pun sanggup membantai iblis, persis rutinitasnya di dimensi antah berantah dulu. Saat si kecil asyik berkoar, membeberkan informasi penting, mendadak. Seok menyumpal mulut anak itu, mengisyaratkan diam. Mereka lantas mengintip perlahan dari sudut dinding beton, dan melihat penampakan 5 makhluk buas di ujung jalan. Namun, kepekaan tajamnya menangkap hawa kehadiran satu musuh gaib yang mengendap-endap, sehingga jumlah aslinya 6. Seok merasa beruntung karena raga lamanya di dimensi asal ini, ternyata masih memiliki kebugaran yang mumpuni. Berbekal pengalaman dikepung musuh ribuan kali, Seok bergumam bahwa membantai cecunguk-cecunguk lemah ini jelas urusan enteng baginya. Hanya saja, beban terbesarnya adalah bocah di sampingnya ini. Saat ia menoleh ke arahnya, si kecil ternyata sudah menggigil parah ketakutan. Seok refleks menggelengkan kepalanya. Omongan sok jagoannya yang ingin mencincang monster tadi, seketika lenyap tak berbekas saat bertatapan langsung dengan musuhnya. Sempat terlintas rasa ragu akibat ia maju dengan tangan kosong. Namun secara ajaib, ia bisa mendeteksi energi magis murni, menguar lebat di sekitarnya. Meyakini bahwa aura magis ini sama persis dengan yang dulu, Seok tanpa ragu bersiap menerjang kawanan itu. Pria itu bergegas melesat keluar dari tempatnya bersembunyi, langsung menghantam salah satu musuh menggunakan teknik sihir api terbalik. Perasaannya lega luar biasa, rupanya kemampuan saktinya dari alam gaib yang tertanam kuat di jiwanya, bisa beresonansi dan aktif di dimensi ini. Yah, meski daya hancurnya tak sebesar bayangannya, ia sangat yakin kekuatan itu sudah sangat mumpuni. Benar saja, kepala sang makhluk seketika meleleh terbakar kepanasan. Menyaksikan kebrutalan itu, si bocah ternganga takjub sambil memuja habis-habisan kekuatan Seok. Tanpa babi bu, ia mendadak memanggil Seok dengan panggilan yang mulia guru. Anak kecil itu terpesona melihat kemampuan langkanya. Di saat itulah Seok menyimpulkan, sihir elit tingkat dewa di dunianya dulu hanya dianggap kekuatan mutan biasa di sini. Di tengah sisa jasad musuh yang meronta kepanasan, anak gila ini malah senekat itu mendekat cuma demi mengecek nyawanya sudah melayang atau belum. Anak bodoh itu berlari menerobos kobaran yang membara.
Seok berteriak histeris menahan langkahnya sebelum makhluk itu tamat sepenuhnya, sesaat sebelum nyawa si bocah terancam. Tanpa pikir panjang, Seok menerjang bak pahlawan super. Ia menangkis amukan api itu dengan tangan kosong hingga kulitnya melepuh. Sambil menyadarkan anak itu, ia menegaskan kalau dunia nyata itu kejam, beda jauh dari tontonan internet atau adegan film heroik. Ia langsung merampas tongkat dari tangan si anak, lalu membantai gerombolan monster yang menyerbu. Gila! Gerakannya sungguh mematikan, layaknya seorang pendekar berpedang maut. Pemandangan brutal itu membuat si anak terpana tak bisa berkata-kata, ujung-ujungnya ia melempar pujian, menebak kalau pria di depannya ini adalah pemburu elit yang menyamar. Bukannya bangga, wajah Seok justru terlihat sangat muak, dengan takdir yang menimpanya. Jelas saja, ia malah terseret kembali ke medan tempur yang mati-matian ingin ia tinggalkan selamanya. Setibanya mereka di zona evakuasi yang aman, Seok langsung melabeli bocah sekolah dasar di sebelahnya ini dengan panggilan si keras kepala. Baru saja menginjakan kaki di dalam, teriakan histeris seorang wanita memecah keheningan. Ibu itu berlari menyongsong putra kesayangannya Yunho. Dengan tangis haru, ia mendekap erat anaknya dan menghujani Seok dengan rasa syukur karena telah menjadi malaikat pelindung bagi darah dagingnya. Sang ibu sangat paham kengerian yang baru saja mereka lewati. Namun, di tengah drama penuh air mata tersebut, mata Seok justru tertuju pada perhiasan mewah wanita itu. Pantas saja, status sosial yang elit itu langsung menjawab kenapa kelakuan Yunho sangat menyebalkan. Suara dentuman keras tiba-tiba menggetarkan ruangan. Dinding jebol dihantam monster buas, mengubah tempat itu menjadi lautan kepanikan yang luar biasa. Pertahanan yang dikira kokoh itu hancur berkeping-keping. Di tengah kerumunan yang berlarian panik, Yunho justru berteriak menyuruh Seok segera kabur. Alih-alih lari, Seok tetap terpaku dengan aura membunuh yang pekat. Emosinya memuncak, harapannya untuk hidup damai sebagai manusia biasa hancur berantakan. Kenapa takdir terus saja memburunya? Rasa marahnya meledak-ledak hingga batinnya berteriak, apakah sekadar menuntut kedamaian itu sebuah kejahatan? Pandangannya turun ke arah tangan yang hangus demi nyawa si bocah tadi. Ia pun mendengus kesal dan berseru tajam, "Hei anak keras kepala!" Ia mempertanyakan kebodohan anak itu. Buat apa bertaruh nyawa di medan perang kalau harta kekayaan keluarganya sudah tak berseri? Seok sangat paham, orang dengan fasilitas sepertinya cukup duduk manis di zona aman, tanpa perlu merasakan neraka pertempuran. Namun tatapan Yunho berubah nanar. Ia mengungkap masa lalu kelam saat sang ayah direnggut monster, bermula dari portal bencana yang tiba-tiba meledak tepat di bunker persembunyian mereka. Tempat yang mereka yakini sebagai benteng terkuat itu ternyata hanya omong kosong. Tragedi berdarah hari itu menampar Yunho dengan fakta brutal. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang kebal dari maut. Walau sekarang masih lemah tak berdaya, sumpah pemuda itu sudah bulat untuk meraih tahta pemburu terkuat, demi menyapu bersih seluruh portal bencana dan menjadi pahlawan umat manusia. Janji suci itu ia lontarkan dengan sorot mata yang menyala-nyala. Di saat ia meragukan ambisinya sendiri yang terdengar naif, Seok menyela tegas, membenarkan bahwa anak itu memang punya bakat menjadi pejuang legendaris. Namun kalimat berikutnya langsung menghancurkan mental si anak. Seok menvonis kalau ia takkan pernah sanggup menyelamatkan bumi. Di belakang mereka, sang ibu sudah pucat pasi. Wanita itu menyeret paksa lengannya, mendesak agar mereka segera lari dari sana. Anehnya, langkah Yunho malah tertahan, pandangannya terkunci pada sosok Seok yang menantang maut seorang diri. Detik berikutnya, kilatan cahaya membutakan mata meledak dari arah belakang. Saat mereka berbalik, duar. Napas mereka seakan berhenti melihat monster raksasa itu telah hangus menjadi abu, dilahap habis oleh kobaran api paradoks milik Seok. Dengan santai pria itu memecah keheningan, alasan kenapa kau takkan menjadi pahlawan bumi adalah, karena aku yang akan melakukannya lebih dulu. Menyeringai lebar, ia menepuk bahu si bocah, menegaskan kalau tugas suci semacam itu lebih pantas dipegang oleh veteran yang sudah hatam. Lewati dramanya, setelah keadaan terkendali, pria yang baru saja berkoar ingin menjadi juru selamat ini malah melakukan hal konyol. Ia asik membusuk di kamarnya, bermain konsol seharian penuh ditemani tumpukan camilan. Deklarasi heroik yang ia teriakan kemarin sore ternyata cuma omong kosong belaka. Mental pahlawannya menguap begitu saja tanpa sisa. Tekad baja itu hancur lebur seketika saat dihadapkan pada tumpukan logistik makanan dan judul-judul permainan baru yang menggoda iman. Hati kecilnya juga merasionalisasi kemalasannya. Bumi ini tidak akan kiamat,
masih banyak pejuang lain yang rela bertaruh nyawa tiap harinya demi menjaga umat manusia. Namun malapetaka sesungguhnya baru datang saat ia berniat memesan makanan secara daring. Fakta kejam menamparnya telak, saldo tabungannya telah terkuras habis hingga 0 rupiah. Selidik punya selidik. Raga yang ia pinjam ini dulunya milik seorang budak korporat di bidang ekspedisi yang nasibnya berakhir tragis terkena pemecatan massal. Bencana portal misterius itu rupanya membuat perusahaan gulung tikar. Kenyataan pahit ini memaksa Seok bangkit dari kemalasannya, dompet kosong menuntutnya segera mencari nafkah, berbagai lowongan sudah ia kejar mati-matian, tapi menembus pekerjaan kantoran di era kiamat ini seakan menjadi misi mustahil yang tak berujung, akibat teror portal yang muncul tanpa jeda setiap harinya. Perekonomian hancur lebur, dan mayoritas lapangan usaha sudah mati tak bersisa. Rasa putus asa mulai menggerogoti kewarasan Seok. Di tengah lamunannya yang suram menatap langit-langit, sebuah denting notifikasi memecah keheningan ponselnya. Pesan itu ternyata panggilan pendaftaran pejuang baru. Bermodal rekam jejaknya di dunia pertarungan, ia tanpa ragu langsung tancap gas menuju markas besar asosiasi. Saat pintu aula terbuka, pemandangan luar biasa menyambutnya. Ratusan kandidat tumpah ruah bagai lautan, berkumpul demi memperebutkan lisensi pemburu. Sayup-sayup, ia menguping percakapan dua pemuda di dekatnya, yang meremehkan ujian masuk ini dan menganggapnya sekadar prosedur basa-basi. Di era modern ini, tiket emas kelulusan hanya butuh satu demonstrasi kemampuan yang di luar nalar. Awalnya, alur pendaftaran berjalan sangat kondusif, hingga kejutan besar meledak. Sosok pahlawan legendaris, Kanon, menginjakan kakinya di sana. Sontak saja seluruh aula bergemuruh, teriakan pemujaan pecah di setiap sudut ruangan. Lautan masa itu mabuk kepayang menatap sang idola hidup. Ini sangat mengejutkan, mengingat desas-desus sebelumnya menyebutkan sang legenda sedang sibuk membantai portal maut di wilayah Chaoran. Banyak yang menduga tim Janabe menerjunkan Lee seolah khusus untuk merekrut talenta paling mematikan. Namun, siapa target buruan mereka? Selidik punya selidik, sosok itu tak lain adalah Han Seolah. Gadis jebolan akademi ini menguasai elemen petir. Saat Sion menelah profilnya, ia justru meremehkan bakat tersebut. Bisa buat isi daya ponsel tidak? Candanya. Sang ajudan lekas menegur, mengingatkan bahwa gadis itu pemburu mematikan, bukan sekadar pembangkit listrik. Ajudan itu menjelaskan desas-desus kelihayan, seolah dalam mengontrol petir, aset vital yang pasti amat menguntungkan mereka kelak. Rekan sebelahnya ikut menimpali, menekankan bahwa zona korosi merupakan neraka pertempuran yang tak bisa dianggap enteng. Meski rapor mereka tanpa cacat di sekolah, tak jarang para elit ini mati kutu saat menghadapi duel pertaruhan nyawa. Sion mengapresiasi analisa tajam tersebut sambil menyodorkan sebutir manisan, membiarkan ajudan lainnya menatap sinis penuh rasa mual. Sion sangat paham, teori kelas dan realitas pertumpahan darah bagaikan bumi dan langit. Lulusan baru ini akan diuji habis-habisan. Siswa manja yang terbuai simulasi aman pasti hancur di medan sungguhan. Sion menebak, seolah pun akan terseok-seok sebelum bisa menyesuaikan diri. Tak berselang lama, pemandu sorak melangkah ke tengah arena, membakar semangat ribuan pasang mata yang haus akan hiburan. Peluit pertarungan pembuka siap ditiup. Dalam hati, Sion sungguh menanti pembuktian kekuatan, seolah agar keraguannya sirna. Pembawa acara kemudian memperkenalkan petarung perdana yang super unik. Alasannya, pria ini murni masyarakat jelata, sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan hunter. Fenomena gila yang jarang terjadi. Sang pembawa acara saja sampai takjub, sebesar apa nyali pria itu berani menantang maut di sini. Seok melangkah masuk diiringi gemuruh sorak-sorai penonton. Sang penantang pun tak mau kalah, melompat ke atas ring. Regulasi diumumkan dengan tegas. Senjata bawaan haram digunakan. Mereka hanya diizinkan memegang alat tempur resmi dari panitia. Tentu saja, manuver pembunuhan mutlak dilarang. Namun, pikiran Seok sebenarnya hanya fokus pada satu hal, yaitu misi suci menyelamatkan semesta. Niat aslinya simpel, makan nikmat dan hidup santai tanpa beban. Demi impian rebahannya, ia wajib membantai lawan dan merajai turnamen ini. Kesiapan dipastikan, dan wasit langsung mengibarkan bendera tanda dimulainya duel berdarah tersebut. Musuhnya langsung menyulut tombak berapi seraya mencibir. Ia menyebut Seok pecundang rendahan yang bahkan tak mampu mengalirkan setetes pun energi sihir. Banyak omong sebelum bertindak, pemuda tengil itu terus mencemooh. Ia dengan angkuh menyuruh Seok menerima kekalahan tragisnya sebagai sebuah anugerah. Dengan kilat ia menerjang,
berkuar-kuar menyebut dirinya Dewa Tombak Abadi kebanggaan sekolah elit tersebut. Dalam sekejap mata, mangsanya lenyap bagai ditelan bumi. Tanpa sempat mencerna ilusi itu, wujud Seok sudah menempel persis di sampingnya. Buk, satu hantaman maut mendarat di ulu hatinya, merobek saraf nyerinya hingga ke ubun-ubun. Namun, teror Seok baru saja dimulai, sebuah tinju dari bawah meremukan rahangnya. Si congkak itu langsung tersungkur lemas menyentuh lantai, meringis menahan nyeri dengan gigi berhamburan. Seok sendiri terbelalak bingung melihat korbannya tumbang secepat itu. Padahal ia sudah menahan hampir 100% daya hancurnya. Sedikit pun tak ada niat menyiksa. Ia hanya bergumam santai, mengira lawannya sekadar petarung amatir yang kelewat rapuh. Pikirannya berontak, tidak sudi percaya bahwa standar pemburu seburuk ini. Sementara itu, Lee seolah yang menyaksikan pembantaian instan tersebut ternganga takjub. Gadis itu buru-buru menyalakan gawai canggihnya untuk menggali identitas Seok. Faktanya mengejutkan. Pria buas itu terdaftar sebagai warga sipil murni. Kesehariannya hanyalah kuli angkut logistik. Dan yang bikin gila, sistem tak mendeteksi setitik pun aura sihir dalam nadinya. Seorang anak buahnya berkilah bahwa pukulan maut tadi murni faktor keberuntungan. Bukannya mengiyakan, seolah justru menyumpal mulutnya dengan manisan menjijikkan. Teguran diam agar bawahan itu berhenti meracau. Seolah lantas memaparkan teori gilanya, bahwa Seok sengaja menekan habis auranya agar tak terdeteksi. Kembali ke arena pertumpahan darah, Seok bertekad menyudahi lelucon ini. Ia harus lekas unjuk gigi sebagai penantang yang wajib diwaspadai. Dengan langkah santai ia mendekati mangsanya. Nyali si pemuda sombong langsung ciut, nyaris mengompol di celana menyaksikan sang malaikat maut mendekat. Sang juara tanpa nama itu mencoba menenangkan lawannya. Berjanji hantaman berikutnya tidak akan mencabut nyawanya, jadi jangan gemetar ketakutan. Namun janji tinggal janji. Meski niatnya hanya menyentuh pelan, lawannya tetap tumbang tak sadarkan diri. Kemenangan perdana berhasil ia kantongi dengan mulus. Tontonan barusan sukses membungkam seluruh petinggi elit. Sion menyadari pergerakan panik dari aliansi lain yang mulai sibuk meracik strategi pencegahan. Pantang keduluan, Sion mengambil inisiatif bergerak cepat. Ia ingin menyaksikan sendiri sedalam apa jurang kekuatan monster bernama Seok ini. Pria itu bangkit dari singgasananya. Saat ditanya hendak kemana, Sion berdalih memiliki negosiasi krusial dengan sang pemimpin federasi. Babak demi babak, Seok menyapu bersih rintangan bak debu. Dalam hati, ia sungguh muak melihat betapa rapuhnya para penerus generasi petarung ini. Alat tempur laksana pajangan belaka. Pria ini justru asyik meremukan tulang musuh-musuhnya hanya berbekal sepasang kepalan tangan. Rasa frustrasinya memuncak, membatin soal kurikulum sampah apa yang diajarkan akademi elit tersebut. Tak satu pun musuh sanggup membuatnya berkeringat walau setetes. Pembantaian sepihak itu terus berlanjut hingga panggung penentuan, mengantarkan Seok pada duel mematikan menghadapi sang Dewi Petir, seolah ribuan pasang mata menggantungkan asa pada seolah untuk menjegal monster tak terkalahkan tersebut. Saat sang gadis naik kering, Seok malah tersenyum kagum. Terang-terangan Seok memuji, mengakui aura sihir gadis itu melampaui siapapun. Namun, seolah melempar senyum sinis, menyindir bahwa Seok diam-diam menyembunyikan kekuatan yang jauh lebih gila. Pria tersebut disangka cuma mengandalkan keberuntungan murni untuk bertahan, namun sang gadis bersumpah bahwa rentetan nasib baiknya berakhir detik ini juga. Memegang erat senjatanya, Sa mengklaim telah membaca trik musuhnya. Ia yakin Seok bertarung tanpa jurus spesial apapun, murni cuma memukul mundur setiap rintangan secara brutal. Meski lawannya tampak biasa, Sa berjanji akan mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa sisa. Seok yang mendengarnya merespons dengan ucapan terima kasih bernada canggung. Faktanya, Seok diam-diam menyimpan satu kemampuan rahasia yang sangat mematikan. Hanya saja, baginya sosok Sa belumlah layak untuk melihat kartu truf tersebut. Menghirup udara dalam-dalam, sang gadis memusatkan energi magisnya hingga mencapai puncak, berniat menghabisi lawannya. Tanpa peringatan, sosoknya langsung melesat secepat kilat membelah arena. Namun kejutan besar menantinya. Sang target dengan sangat santai mengudara demi menghindari tebasan mautnya secara sempurna. Akalnya menolak realita di depan mata. Bagaimana mungkin serangan secepat kilat miliknya digagalkan hanya lewat satu lompatan sederhana? Berkebalikan dengannya, pemuda itu justru terpukau melihat teknik Sa. Mengalirkan energi petir bertegangan tinggi menuju inti senjatanya, sang gadis secara cerdas mengubah bilah tersebut menjadi sebuah medan magnet raksasa. Efek tarik-menarik ini menciptakan daya dorong luar biasa pada ayunannya,
pada dasarnya menyulap benda tajam itu menjadi semacam meriam elektromagnetik mematikan. Sang pemuda terang-terangan memuji manuver barusan sebagai ancaman paling berbahaya yang pernah ia terima. Walau begitu, ia mencatat adanya satu kecacatan fatal dalam perhitungan lawannya. Ia menjelaskan bahwa sang gadis dibutakan oleh obsesi terhadap kecepatan murni. Masalah utama dari serangannya bermula dari ambisinya untuk mengayunkan senjata tanpa henti, hingga tanpa sadar memahat jejak energi di ruang hampa. Sang pria menegaskan, sedahsyat atau sekilat apapun hantaman tersebut, mustahil ada petarung waras yang rela menabrak jebakan transparan yang rutenya sudah terpampang nyata. Sialnya, keras kepala sang gadis membuatnya meyakini manuver lawannya murni sekadar keajaiban. Ia lalu membentak musuhnya agar berhenti meremehkannya. Baginya, menghancurkan pemuda sombong di depannya tidak lagi membutuhkan trik rahasia seperti sebelumnya. Sang gadis kembali menerjang menggunakan jurus berbeda yang sayangnya terasa jauh lebih lamban. Menghindarinya dengan sangat mudah, pemuda itu mulai mempertanyakan kapasitas kecerdasan lawannya secara blak-blakan. Secara akal sehat, jika manuver paling kilatnya saja sukses dipatahkan, untuk apa sang gadis membuang-buang tenaga menggunakan serangan basi yang gerakannya sangat mudah ditebak? Menolak menyerah pada provokasi, Sam meledakkan pijakannya demi melepaskan serangan pamungkas penghancur arena. Melihat hal tersebut, sang pria segera menyadari bahwa musuhnya mulai mengorbankan nyawanya sendiri demi menang. Instingnya mengatakan, meneruskan duel hanya akan menghancurkan fisik lawannya secara permanen. Karenanya, ia langsung memutuskan untuk menjatuhkan tirai penutup di panggung pertarungan mematikan ini. Mendeklarasikan berakhirnya sesi pemanasan, sang pemuda dengan nada arogan memperingatkan musuhnya. Ia menantang gadis itu untuk mengibarkan tangan kirinya bila hantamannya nanti terasa menyiksa. Sekejap sebelum sang gadis mampu mencerna situasinya, sosok pemuda itu telah menebas jarak dan menanamkan hantaman brutal menembus pertahanan ulu hatinya. Benturan destruktif tersebut mengacaukan seluruh sistem saraf tubuhnya. Belum sempat kesadarannya pulih dari rasa sakit yang menyayat, sebuah pukulan eksekusi meluncur demi mengakhiri segalanya. Tubuh Han seolah terlempar bagai boneka rusak dan kehilangan kesadarannya seketika. Pemandangan mengerikan ini sontak membungkam riuh penonton dalam teror mencekam. Wajar saja, membantai murid nomor 1 dengan selisih kekuatan yang begitu absolut adalah hal mustahil. Merasa urusannya usai, sang jawara memutar langkah untuk segera turun dari arena. Namun langkahnya terhenti saat matanya menangkap siluet tangan Kirisa yang bergetar menunjuk langit. Ia pun seketika teringat pada gurauan sadisnya mengenai sinyal menyerah tadi. Sumpah serapah tertahan di ujung lidahnya melihat kegigihan musuhnya. Tepat sebelum kakinya menapak keluar arena, sang pengadil lapangan mendadak menerima instruksi darurat dari pusat. Sang pengadil segera mendeklarasikan adanya perubahan agenda kompetisi dadakan, lalu menyuruh sang pemuda untuk menepi dan memulihkan tenaganya. Interupsi ganjil tersebut jelas memancing kebingungan, mengingat pemenangnya sudah di depan mata. Namun, rentetan kalimat wasit selanjutnya justru memicu gelombang histeria massa. Deklarasinya sangat mengejutkan. Sebuah laga pameran eksklusif antara sang pemuda melawan pemburu monster profesional akan digelar. Stadion pun seketika bergemuruh liar merayakan berita itu. Usut punya usut, profil sang pemburu profesional telah ditayangkan terlebih dahulu untuk disaksikan publik lewat proyektor raksasa khusus. Menyaksikan tribun yang nyaris runtuh akibat teriakan massal, insting sang pemuda langsung berbunyi. Lawannya kali ini jelas bukan sembarang pion biasa. Ya, sosok itu adalah sang legenda hidup, Lee Si-on. Otak sang pemuda berputar cepat menebak apakah kedatangannya murni untuk menakar potensi dirinya. Tak lama, sang Dewi Perang melangkah pongah membelah stadion bersama pedang raksasanya. Berhadapan muka, wanita itu menegaskan bahwa bertarung adalah jalan tunggal untuk membedah batas kekuatan pemuda tersebut. Ia lantas mengucapkan sumpah perkenalannya, beserta afiliasi aliansinya yang megah, sebelum akhirnya melemparkan sebuah deklarasi perang terbuka untuk berduel tanpa ampun melawan dirinya. Sang Dewi Perang memberikan kebebasan mutlak untuk mundur mengingat konfrontasi ini tidak direncanakan. Namun, di bawah tekanan atmosfer membunuh itu, sang pemuda akhirnya mengerti alasan wanita ini menduduki tahta elit 10 besar bumi. Intimidasi aura serta ketenangannya benar-benar memancarkan teror absolut. Meski rasionalitas memperingatkan bahwa staminanya telah terkuras, semangat tempur sang pemuda sama sekali tidak padam. Alih-alih merinding ketakutan, ia menyambut panggung pertumpahan darah ini dengan seringai puas. Keberaniannya kian gila saat ia memaksa wasit mempercepat bel dimulainya duel tanpa banyak basa-basi, membuat sang pengadil membatu keheranan, memancarkan keyakinan tak tertembus,
Ia mendeklarasikan bahwa wadah energinya belum terkuras sepenuhnya dan ia siap tempur kapan saja. Menyadari bahwa tujuan sejatinya adalah mendominasi puncak kompetisi brutal ini, menjadikan monster raksasa seperti wanita ini sebagai batu loncatan, adalah strategi paling logis. Cengkeraman tangannya pun menegang pada poros tombaknya, berambisi memamerkan kasta kekuatannya yang sejati. 30 menit terjebak pusaran maut, sang pemuda ajaibnya belum juga roboh mencium tanah. Kendati demikian, pertahanannya terus-menerus diremukan oleh daya hancur sang dewi perang yang tidak masuk akal. Nalar rasionalnya menjerit, memprotes keras realita brutal melawan manusia berwujud monster ini. Ajaibnya, gempuran baliknya sukses mendesak mundur langkah sang veteran. Namun di balik kebanggaan kecil itu, ia mengakui ritme pergerakannya melambat drastis dibandingkan saat bel pertama berbunyi. Secara kasat mata, observasi analitisnya berhasil merobek berbagai titik buta sang legenda. Sayangnya, sistem motorik miliknya menolak merespons perintah untuk mengeksploitasi momen keemasan tersebut. Peluh dingin membanjiri tubuhnya bak hujan, tanda bahwa durasi 30 menit tadi telah membakar habis paru-parunya. Melihat itu, sang dewi perang menyunggingkan senyum provokatif. Sang legenda dengan angkuh melontarkan kekecewaannya. Ia mengharapkan sebuah tarian pembuka yang intens setelah lama tertidur. Namun realitanya musuhnya sudah tersengal kehabisan napas. Meski begitu, sorot mata predator wanita itu. Gila. Gak ada yang nyangka cowok ini sanggup nahan serangan selama ini. Di mata sang gadis, musuhnya pasti ambruk dalam 5 menit awal. Geregetan, cewek itu meluncur kencang buat ngasih pukulan penutup detik itu juga. Bagaikan diburu maut, otak sang pemuda bekerja keras mencari celah. Celakanya, energi sihir di dalam tubuhnya sudah menguap tak tersisa, ditambah aura magis di sekitarnya pun kian menipis. Mau tak mau, jurus rahasia yang sejak awal dia tahan kini harus dikeluarkan demi bertahan hidup. Satu jengkal sebelum hantaman itu mendarat. Api paradoks menyala tajam. Pijaran inilah yang menyelamatkan nyawanya dari maut di ujung tanduk. Sontak mata sang gadis terbelalak tak percaya. Instingnya mengatakan tebasan barusan sudah 100% presisi dan mematikan, tak mungkin bisa dihindari oleh manusia normal. Namun sang lawan membuktikan sebaliknya, memicu rasa penasaran sang gadis saat melihat kobaran api kelam menyelimuti tubuh cowok tersebut. Sebuah seringai kecil muncul di wajahnya. Kartu as terkuat miliknya di masa lalu, jauh sebelum dia menginjakan kaki lagi di dunia ini, akhirnya bangkit. Singkatnya, nyala kelam ini sama sekali tak membumi hanguskan benda nyata. Percikannya justru melahap habis wujud tak kasat mata alias gagasan abstrak. Pemuda itu mengubah hal gaib tersebut menjadi amunisi utamanya. Sayangnya, kapasitasnya saat ini belum mampu melahap sesuatu dengan tingkat kerumitan tingkat dewa, misalnya saja memori atau kewarasan pikirannya. Maka dari itu, target paling rasional untuk dihanguskan demi mendapat tenaga baru adalah rasa letih di tubuhnya. Kini giliran sang pemuda yang melesat bagai kilat ke arah musuhnya. Sang gadis terkesiap melihat laju lawannya berlipat ganda, memaksanya menahan gempuran liar yang datang bertubi-tubi. Pikirannya kacau balau, dari mana cowok ini bisa mengisi ulang tenaga penuh hanya dalam kedipan mata? Atmosfer pertarungan melonjak tajam menyentuh titik ekstrem. Gesekan dua senjata melahirkan dentuman memekakan telinga sekaligus kilatan cahaya terang yang menyapu seisi ring. Di sela-sela tebasan, sang gadis menyadari anomali gila pada aliran energi di sekeliling mereka yang naik turun drastis. Sungguh janggal, mengingat sistem arena dibiarkan statis sejak awal. Rahasianya terkuak. Kobaran hitam itu memuntahkan energi magis baru usai melahap kelelahan sang pemuda, layaknya kayu bakar yang melepas suhu panas saat dihanguskan. Sistem kerjanya sungguh brilian dan simpel. Pemuda itu cuma butuh memantik sisa energi magisnya guna menyalakan api paradoks. Kemudian api tersebut merombak rasa capainya menjadi stok kekuatan baru. Sebuah putaran energi tak terbatas. Dua petarung itu kembali baku hantam secara buas, hingga bongkahan arena hancur lebur akibat hantaman brutal mereka. Tragedi gila ini murni tercipta berkat mental baja si pemuda yang ogah tumbang. Stamina badaknya memang sudah terlatih keras di masa lalu. Sambil menangkis serangan, sang lawan melempar ejekan, meragukan apakah cowok di depannya ini kuat main jangka panjang. Tanpa gentar, si pemuda mengiyakan tantangan itu. Dia bahkan iseng melontarkan godaan, tipe idamanmu pasti cowok gigi begini, kan? Sang gadis menjawab sinis, paling muak sama cowok model begitu. Tapi ingat, seperti arang yang menyisakan debu, jurus api hitam ini pun punya sisa pembakaran yang numpuk di tubuh. Jika terus-terusan dipakai hingga mencapai batas limit kotoran tersebut,
Nyala apinya pasti mati total. Puncaknya. Usai baku hantam gila-gilaan selama 4 jam penuh, sang pemuda akhirnya terhempas cium tanah oleh hantaman mematikan lawannya. Dengan napas ngos-ngosan, cewek itu memuji mental baja musuhnya yang sanggup berdiri sejauh ini. Tepat setelah gelar juara diamankan, sang gadis merogoh sakunya, menarik sebatang permen manis raksasa, lalu melemparnya ke arah cowok itu sebagai bentuk apresiasi atas pertarungan epik mereka. Terselip sebuah benda kecil di bungkus manisan tersebut. Tatkala sang pemuda meneliti secari kertas nama itu, si pemenang berpesan agar obrolan serius dilanjut lain waktu. Sambil membalikan badan, dia memberi isyarat agar cowok itu mengontaknya secepat mungkin. Pasca seleksi berdarah itu usai, sang cowok melangkah maju buat mengklaim trofinya. Waktu pun bergulir beberapa hari ke depan. Jari sang pemuda asyik menelusuri data kontak cewek tempo hari lewat gawainya. Betapa takjubnya dia saat menyadari gawai ajaib di tangannya mampu melacak rekam jejak siapa saja. Namun di tengah rutenya menuju tempat janjian, sesosok raksasa beraura begundal memblokir jalannya. Dengan tatapan menusuk, sang pemuda langsung menodong identitas si pengadang. Mengabaikan pertanyaan, sosok berandal itu justru melempar kartu identitas. Dari tulisan di sana, terungkaplah nama pria congkak tersebut adalah Yun Hyun. Status elitnya bukan main-main, seorang pemburu klan dari faksi Tai Baek. Secara agresif, pria kekar ini memaksa targetnya buat tanda tangan kontrak detik itu juga. Mulut besarnya berkoar, menjamin karir gemilang asalkan cowok di depannya ini sudi menjilat dan jadi jongos di bawah kendalinya. Mata si pemuda membalas intimidasi itu lekat-lekat, membaca insting murni tanpa kebohongan dari tatapan si raksasa. Meski tawaran itu nyata, otaknya langsung teringat pada jadwal krusial dengan sang gadis permen. Mustahil baginya mengambil putusan sepihak saat ini. Berwajah sedingin es, cowok itu menolak halus dan berdalih butuh waktu buat menimbang-nimbang. Jawaban itu sukses memancing ledakan tawa arogan dari sang begundal. Ia sesumbar tak mengejar kepastian instan. Namun sejurus kemudian, cengkeraman mautnya meremukan pundak si pemuda. Muka mereka saling beradu, diikuti bisikan penuh teror yang menuntut cowok itu untuk merenung secara hati-hati. Puas memamerkan taringnya, si raksasa melenggang pergi tanpa beban, seraya melolong yakin kalau takdir bakal mempertemukan mereka lagi. Sayangnya, batin sang pemuda justru langsung mencoret faksi sialan itu dari masa depannya secara permanen, sambungan telepon pun dialihkan ke target aslinya buat memastikan titik kumpul. Suara dari seberang mengarahkan langkahnya ke markas rahasia berjuluk The Hut, berlokasi tepat di tingkat 2 markas besar para pemburu. Tak butuh waktu lama, langkah kakinya mendarat di spot tujuan, yang wujud aslinya sekadar warung kopi biasa. Baru saja mendorong pintu masuk, sosok cewek yang dituju sudah heboh memberi kode dari sudut ruangan. Menyadari raut tegang di muka sang tamu, sang gadis mengendus adanya ketidakberesan. Mengalirlah cerita soal insiden preman bongsor yang baru saja mencoba memalak kebebasan si pemuda. Reaksi kaget tergambar jelas di wajah sang pendengar. Fakta ngerinya, jika berandal elit itu sudah menandai target, faksi manapun bakal cut nyali buat menyodorkan kontrak tandingan. Penjelasan barusan memantik respons tajam. Masuk akal gak kalau faksi Janabi juga ikutan mundur? Di detik krusial inilah, sebuah bom kenyataan diledakkan oleh lawan bicaranya. Dengan tampang tanpa dosa, cewek itu belak-belakan mengaku ogah menarik cowok itu jadi bawahannya. Otak si pemuda melompong, lantas mempertanyakan buat apa agenda nongkrong ini dibuat, diiringi seringai tipis, sang gadis membalas. Perempuan tersebut justru menyarankan pemuda itu bergerak bebas secara independen. Lebih lanjut, Siun mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan, tentang niat awalnya untuk merekrut cowok itu sebagai anggota pemula. Tentu saja hal ini membuat sang protagonis keheranan dan meminta kejelasan. Seputar bedanya bawahan biasa dengan rekanan petarung. Berhubung lawan bicaranya buta soal aturan akademi, wanita itu mulai menjabarkan hierarki. Kelompok tempur yang umumnya terpecah dalam 3 kasta utama. Prajurit baru, veteran, serta pemegang saham. Pada dasarnya, 2 kelas terbawah, hanyalah pion bayaran di bawah komando sang petinggi, murni bekerja demi upah bulanan. Menariknya, rekanan elit tak menerima gaji buta, tapi menikmati bagi hasil dari total profit faksi tersebut. Secara kotornya, merekalah sang bos besar. Konon kabarnya, pionir pembentuk aliansi ini mengadopsi mentah-mentah kerangka kerja biro pengacara. Faktanya, petarung tak diwajibkan mengabdi pada faksi manapun atau membuang waktu merintis karier dari nol, demi mengklaim kursi elit tersebut.
Fakta ini seakan membuka mata sang pemuda. Logikanya, andai namanya meledak berkat pencapaian tak masuk akal, faksi-faksi raksasa bakal sujud memohon padanya. Membenarkan teori tersebut, si wanita tersenyum sambil menyodorkan kudapan manis, memancing raut wajah bingung dari sang lawan bicara atas gestur absurdnya. Cowok itu lantas mengeluhkan statusnya yang tak punya backingan, sehingga mustahil memborong proyek menguntungkan. Secara mengejutkan, si perempuan menawarkan bantuan penuh untuk mengurus segala tetek bengek birokrasi tanpa memungut biaya sepeser pun. Meski syok, sang protagonis mulai mencium niat tersembunyi di balik kebaikan yang terlalu indah ini. Sang informan pun berbisik halus, menanamkan benih balas budi agar sang pemuda kelak tak melupakan aliansi Janabi yang merangkulnya dari titik terendah. Strategi klasik menjadikan sang jagoan sebagai investasi utang nyawa. Detik berikutnya, sepucuk dokumen diserahkan, membawa tawaran tugas yang sepenuhnya bebas dipilih oleh sang pemuda. Begitu ditanya soal detail pekerjaannya, terungkaplah bahwa ini merupakan titah resmi dari otoritas Incheon. Targetnya berlokasi di Pulau Gyodongdo, wilayah yang tertelan wabah pembusukan semenjak 2 musim lalu akibat operasi penambalan portal yang berantakan. Sang pemuda penasaran, mungkinkah perannya berkaitan dengan pemusnahan sumber bencana. Namun sang agen meluruskan, ia sekadar diutus mengamankan batas wilayah dan hanya bertindak jika ada ancaman tak terduga yang mendadak muncul. Proyek ini dijadwalkan turun sebulan kemudian, disertai kucuran dana awal senilai 5 juta won dan bonus penyelesaian 15 juta won. Nominal receh itu sontak memicu protes keras, mengingat nyawa menjadi taruhan utamanya. Alih-alih membantah, sang agen menantangnya untuk meroketkan pamor dan kekuatan terlebih dahulu demi bisa menuntut tarif langit di masa depan. Jawaban ditagih hari itu juga, dan sesuai dugaan, sang pemuda pun mengambil risiko tersebut. Berpindah adegan, wanita itu segera melapor ke markas, menggembar-gemborkan bakat monster rekrutannya. Sang pemimpin faksi tentu curiga dan mengorek identitas bocah tersebut. Sang bawahan lalu membongkar fakta gila bahwa pemuda itu meratakan seluruh tes kelayakan murni berbekal fisik tanpa senjata. Merasa skeptis, atasannya menganggap remeh klaim tersebut, hingga akhirnya dibungkam dengan kenyataan bahwa bocah itu sanggup menahan gempurannya non-stop selama 4 jam. Tetap saja, sang bos berasumsi anak buahnya sengaja menahan diri, menegaskan status elitenya yang telah mengarungi lautan darah selama 10 tahun, rekam jejak brutal yang ia kumpulkan berasal dari medan tempur jahanam sungguhan. Logikanya, pemula manapun bakal tewas seketika di tangannya, namun sosok anomali ini justru membuatnya mandi keringat berkat staminanya yang bak mesin. Tanpa malu ia mendeklarasikan kehebatan sang rekrutan, bahkan berani bertaruh takkan ada lagi monster serupa yang bakal lahir. Lelah dicekoki sanjungan hiperbolis, sang pemimpin memotong dan mempertanyakan soal kelayakan tugas yang seharusnya dipegang oleh pasukan berpengalaman. Ia sangsi jika amunisi baru ini diterjunkan langsung bersama kawanan senior barbar, sehebat apapun bakatnya. Merespons keraguan itu, Sion menepis santai seraya membocorkan taktiknya menduetkan sang jagoan dengan pendamping kelas atas, Han seolah sang ketua akhirnya luluh, mengingat reputasi gemilang agennya sebagai sutradara segala manuver faksi mereka. Obrolan ditutup dengan sebuah teka-teki. Sebuas apa bocah ini saat menyentuh kasta elit kelak, menyeringai puas, Siun. Bertaruh sang bos pun bakal dilumat habis olehnya. Menarik alur waktu ke sebulan silam, sebuah kiriman misterius mendarat di kamar sang protagonis, membawa tombak serta cairan mistis. Ramuan pemulih ini bertindak bak nyawa cadangan di zona maut. Karena menyimpan konsentrasi daya magis brutal penolong krisis saat stamina amblas. Membahas mekanisme penguasaan aura, logikanya tak ubahnya memfilter air mentah. Petarung lazimnya menyerap partikel daya dari alam, menimbunnya di pusat inti, sebelum dilepaskan sebagai serangan. Fungsi cairan ajaib tadi adalah mengisi ulang wadah tersebut seketika. Namun gilanya, gaya bertarung sang cowok benar-benar menyimpang dari pakem. Ia memotong fase penampungan, langsung merampas aura alam liar dan meledakkannya sebagai proyektil murni. Benefit mengerikannya, amunisinya mendadak berstatus tanpa batas selama oksigen magis masih bertebaran. Menakjubkannya lagi, siklus absorpsi dan pelontaran paksa ini otomatis menempa pembuluh spiritual sang pengguna menjadi jauh lebih elastis, menjanjikan daya hancur berlipat ganda kelak,
Sayangnya, ada jurang kelemahan. Selama anatomi spiritualnya belum sepenuhnya matang, volume energi yang sanggup ditembakkan terlampau minim, membuatnya rawan saat dipaksa merilis jurus mematikan instan. Tak lama setelahnya, waktu terus menipis, memaksa pemuda itu mengerahkan sekian persen kemampuannya. Firasatnya mengatakan, potensi wadah fisiknya yang baru ini akan melesat tajam. Seandainya ditempa tanpa henti selama 30 hari. Beralih ke momen saat ini, antrean panjang pemburu tampak mengular demi proses pengecekan data diri. Sebagai syarat mutlak menembus pulau tersebut. Begitu identitasnya lolos verifikasi, penjaga langsung melempar Seok ke dalam formasi tim 8. Di tengah kerumunan rekan barunya yang asyik berceloteh ria, pemuda ini memilih bungkam. Namun, lamunannya buyar saat sebuah suara familiar menyapanya. Dan begitu menoleh, sosok Han seolah sudah berdiri di hadapannya. Gadis itu mengenakan pakaian tanpa lengan, mempertegas jejak sayatan mengerikan, yang mengukir bagian pundaknya. Tak disangka, benang takdir menyatukan mereka dalam satu regu, seolah lantas melempar tawaran untuk berkolaborasi mengamankan misi. Tanpa basa-basi, Seok melontarkan tanya, apa untungnya membentuk aliansi dengan gadis tersebut, seolah dengan rendah hati mengakui ketimpangan level di antara mereka. Itulah alasan kuat mengapa ia ingin menyerap ilmu dari sang pemuda. Mendengar kepolosan itu, naluri jahil Seok bangkit, mengeluh sendi bahunya seakan mau lepas. Akibat tak sanggup menahan rasa malu. Sayangnya, selera humor seolah yang tiarap membuatnya menanggapi lelucon itu secara harfiah, malah mengkhawatirkan cedera sang rekan. Reaksi kaku itu memancing memori masa lalu, saat gadis tersebut mengibarkan bendera putih tanpa perlawanan di tengah arena duel mereka. Sebuah bukti valid. Betapa garingnya kepribadian seolah mengabaikan hal itu, barisan akhirnya dibentuk rapat untuk menyimak instruksi krusial dari sang komandan. Terkait sasaran utama operasi. Penjelasan dasar ini wajib diberikan, mengingat hadirnya darah muda seperti Seok di barisan. Pemaparan dimulai dari klasifikasi celah pembusukan, yang terpecah menjadi tingkat pertama, kedua, ketiga, hingga anomali luar kategori, semakin menyusut angka kelas menuju puncak teratas. Semakin mematikan pula daya hancurnya. Sang instruktur menambahkan, bibit celah perdana yang pecah di suatu zona akan dilabeli dengan sandi alfa. Dan titik epicentrum korosi alfa di daratan ini ternyata bersarang tepat pada sebuah bangunan ibadah tua kawasan utara. Sayangnya, tingkat ancaman di titik tersebut masih berstatus misteri, mengingat efek mematikan dari energi yang terus bermutasi seiring waktu. Seluruh personel dilarang keras menembus zona epicentrum. Titah absolut mereka hanyalah menyisir garis batas wilayah luar. Demi melacak dan membumi hanguskan potensi retakan susulan yang muncul acak. Pemaparan ini seketika merampas ketenangan seorang pemuda pirang, yang baru sadar betapa brutalnya operasi sapu bersih ini jika harus menyeret beban seorang amatir. Perlahan tapi pasti, hawa permusuhan dan tatapan meremehkan mulai mengelilingi Seok, murni akibat stempel pemula yang menempel pada dirinya, tepat sebelum jangkar diangkat. Pusat komando di perairan memberikan garansi perlindungan penuh, membebaskan mereka untuk memanggil bala bantuan saat nyawa berada di ujung tanduk. Berpegang pada jaminan tersebut, rombongan petarung ini menapakkan kaki ke medan maut. Setibanya di lokasi, para veteran mulai meracik strategi dengan pongah. Namun, Seok tanpa ampun menebas durasi diskusi mereka. Ia langsung menunjuk kuil Hagisa sebagai titik kumpul paling taktis untuk bermanuver. Sang pemuda menekan kuat koordinat ideal tersebut di peta, tetapi ego para pendahulu justru meradang, tak sudi harga diri mereka diinjak arahan bocah ingusan. Wajah-wajah penuh amarah menuntut alasan logis dari manuver nekat tersebut. Dengan ketenangan mutlak, Seok memaparkan letak strategis kuil, yang menyajikan jarak pandang sempurna ke titik sasaran. Terlebih lagi, elevasi bangunan itu memungkinkan pantauan 360 derajat tanpa celah. Ia menegaskan, selain sebagai menara pantau, kerangka kokoh kuil purba tersebut amat ideal dijadikan benteng pertahanan sementara. Sebuah taktik brilian yang sejatinya paling masuk akal. Ironisnya, para veteran buta huruf strategi itu justru memaki sang pemuda habis-habisan. Dan ngotot bahwa puluhan tempat bersembunyi lain jauh lebih aman. Suasana memanas saat satu veteran menantang argumennya. Soal risiko konyol terjebak di dataran tinggi. Tetap berkepala dingin, Seok mematahkan logika mereka dengan fakta bahwa jumlah musuh tidak mencapai ribuan. Sehingga ancaman pengepungan murni isapan jempol semata. Namun keras kepala sudah mendarah daging, tak peduli sekokoh apapun pondasi logikanya.
Kawanan angku itu bersumpah menolak tunduk pada arahan sosok yang mereka pandang rendah layaknya debu tanpa jam terbang. Kesabaran Seok lenyap, menyadari tingkat kebodohan makhluk bumi ternyata kembar identik dengan parasit di dimensi asalnya. Enggan membuang liur lebih lama. Pemuda itu memutuskan paksa jalinan kerjasama mereka. Tanpa menoleh ke belakang, kakinya melesat membelah angin menuju koordinat kuil kuno tersebut. Dengan seolah yang setia mengekor dari belakang. Mengejutkannya, pemuda pirang dari kelompok tadi diam-diam mengintai jejak bayangan mereka. Terusik oleh eksistensi si penyusup, Seok melontarkan nama Kim Minja ke udara, langsung menodongkan pertanyaan tajam. Soal motif di balik aksinya. Menyamarkan rasa gugup dengan gaya sok jagoan, Minja berkilah ingin memastikan keselamatan dua anak ayam yang buta medan ini. Sebuah senyum simpul terukir di wajah Seok, sungguh mengapresiasi kebaikan itu. Tak disangka, masih tersisa satu manusia berakal di dalam tim rongsokan tadi. Namun seketika, langkah Seok terkunci rapat. Tangan kanannya terangkat memutus pergerakan. Ia mengisyaratkan diam total, lalu menarik kerah Minja. Untuk merunduk di balik dinding bayangan. Mimpi buruk terpampang nyata, puluhan monster bengis telah memblokir jalur utama. Keringat dingin merendam tubuh Minja. Yang panik mendesak mundur mencari jalur alternatif. Menolak mati konyol di tangan 50 makhluk buas tersebut. Alih-alih gentar, Seok malah menatap tajam. Menuntut jawaban soal bakat tempur apa yang bersarang di tubuhnya. Rahang Minja anjlok mendengarnya, gagal memproses nalar gila untuk membantai pasukan maut di depan mata. Bukankah membumi hanguskan anomali ini adalah kodrat mutlak seorang pemburu? Dengan sorot mata memburu, sang pemuda terus mendesaknya. Untuk membocorkan keahlian utamanya. Terbata-bata, Minja mengaku memegang kendali atas elemen bara. Tanpa membuang napas, Seok menuntut teknik pamungkasnya. Yang ternyata wujudnya berupa proyektil meriam pijar. Seringai haus darah seketika merekah di bibir Seok, memberi komando bahwa pembantaian akan dimulai detik ini juga. Seok memberi sinyal gempuran, namun Minja sontak menolak mentah-mentah. Baginya, ide gila itu sama saja dengan setor nyawa. Masuk akal sih, mana ada tim debutan berani maju bertiga menantang 50 siluman sekaligus? Ini kan pengalaman perdana mereka. Minja mengusulkan panggilan darurat lewat radio sebagai opsi paling logis. Sayangnya, Seok mematahkan harapan itu bantuan takkan datang secepat itu. Jarak menjadi kendala utama. Saat regu mereka meluncur dari kuil Huagia, tim pemburu lain malah masih sibuk patroli jauh di pesisir pantai. Menunggu bala bantuan justru lebih bunuh diri, tegas Seok. Belum lagi peluang sinyal mereka diabaikan oleh regu lain sangatlah besar. Ditambah lagi, menunda waktu hanya akan membiarkan gerombolan buas itu berpencar dan membawa petaka bagi pemburu lainnya. Suka tidak suka, argumen itu membungkam Minja. Fakta pahitnya, mengandalkan orang lain di medan tempur seringkali berujung sia-sia. Terlebih, jejak perselisihan mereka dengan tim lain belum juga dingin. Menatap tajam, Seok menegaskan, satu-satunya jalan keluar, bantai mereka semua pakai tangan kita sendiri. Di tengah kepungan maut, Seok membeberkan kartu as pembawa kemenangan mereka, sebuah elemen kejutan total. Berpacu melawan detak jantung, sebuah skema taktik brutal langsung ia torehkan secara kilat di atas pasir. Skenarionya, Minja jadi pembuka jalan dengan melontarkan sihir api ke jantung pertahanan musuh, lalu Seok bakal menghalau sisa gempuran dari sayap kiri dan kanan. Cetak biru itu sukses membuat rahang Minja jatuh. Ketajaman insting Seok dalam memetakan alur duel benar-benar di luar nalar. Pria ini layaknya monster veteran perang. Tanpa basa-basi lagi, Minja langsung mengeksekusi langkah pertama. Blaar. Kobaran suhu tinggi menghantam telak formasi musuh. Gelombang kejutnya seketika memanggang gerombolan makhluk malang itu menjadi abu. Begitu sihirnya padam, Minja mundur mencari celah pemulihan energi. Detik itu juga, Seok merangsek maju bagai peluru ke garis terdepan. Hantam lagi kalau staminamu pulih, raung Seok. Mendapat aba-aba, sang penyihir segera fokus membidik target yang selamat dari neraka barusan. Tebasan bilah Seok merobek daging musuh selembut mengiris tahu. Sebagai fanatik efisiensi tempur, formasi bagi tugas adalah harga mati baginya. Targetnya sekadar membendung ombak serangan hingga sihir berikutnya meluncur. Namun ego tak membutakannya. Seok sadar fisiknya takkan kuat menahan arus sendirian. Di titik krusial inilah kejeniusan taktik berlapisnya mulai bersinar terang. Makhluk manapun yang luput dari radar Seok, otomatis tamat di tangan Sa sebagai eksekutor lapis kedua. Tepat setelahnya, teriakan Minja memecah keheningan amunisi penuh. Proyektil menyala kembali mengudara.
Membaca arah lintasan, Seok melenting luwes membiarkan ledakan pamungkas itu menyapu rata medan perang. Kurang dari seduhan kopi, arena maut itu bersih dari ancaman. Rentetan agresi sempurna yang langsung memancing pujian dari sang kapten. Tunggu dulu. Moncong senjata Minja malah terarah padanya. Nyawa Seok serasa terbang sesaat, sebelum akhirnya rekannya itu menyuruh mereka tiarap menghindari area bahaya. Keringat dingin mengucur deras. Ia sungguh mengira otaknya bakal berhamburan ditembus peluru kawan sendiri detik itu juga. Pasca badai mereda, ritual pasca panen pun dimulai. Menancapkan alat pelacak berukuran mini ke setumpuk daging siluman itu. Ia membeberkan rahasianya begitu zona dipastikan steril. Agen pemulung mitra resminya akan turun tangan mengevakuasi semua rampasan berharga ini. Alis Minja bertaut kebingungan mendengar istilah asing tersebut. Dengan santai, Seok menjabarkan betapa remuk badannya jika harus membongkar tulang dan kulit itu sendirian. Volume dan masanya saja sudah di luar nalar. Lewat sinyal dari benda kecil itu, para kru spesialis bisa langsung datang memanen tanpa halangan birokrasi. Merekalah yang bertugas menguliti intisari monster, melemparnya ke pasar lelang, lalu membelah hasil cuannya secara adil. Potongan jasa ditarik sesuai draft awal. Sementara sisa pundi-pundi emasnya otomatis mengalir mulus ke rekening sang pemegang sinyal pelacak. Yakin 100% mereka nggak bakal bawa kabur uang kita? Selidik Minja dengan tatapan penuh curiga. Justru disitulah seninya, kekeh Seok. Menyaring partner berhati bersih jauh sebelum tinta hitam menyentuh kertas perjanjian. Takjub bukan main, rasa hormat Minja memuncak tajam. Trio kurcaci ini sukses meratakan 50 monster tanpa cacat sedikit pun. Detik berikutnya, alarm maut di kepala Seok meraung hebat. Hitungan sepersekon, tangannya meringkus kerah Minja, dan mereka terjun bebas menjauh. Zrash! Sayatan gaib membelah udara kosong tepat di posisi mereka sebelumnya. Serangan predator bayangan gagal total, menyisakan 2 nyawa yang masih utuh. Jantung berdebar hebat, Minja memekik mencari wujud sang penyerang misterius. Pandangan Seok terkunci rapat, menyadari sosok bongsor itu adalah elit kelas menengah. Kemunculannya bak tamu tak diundang dari neraka. Benak Seok berkecamuk, apakah raksasa ini sedang menuntut balas atas tewasnya gerombolan tadi? Satu hal yang pasti, eksistensi makhluk ini setara dengan bencana murni. Radiasi energi dari tubuhnya menguar di dimensi yang sepenuhnya berbeda. Tekanannya puluhan kali lipat lebih horor dari amukan massa sebelumnya. Insting protektifnya menyala, Seok mengusir kedua rekannya menjauh agar ia bisa pasang badan sendirian. Tentu saja perintah itu ditentang. Nurani kawan seperjuangan memaksa mereka untuk tetap bertahan dan merancang serangan capit dari 2 arah. Namun auman Seok menggelegar membelah badai. Menyingkir sekarang juga. Kecuali kalian sudah bosan bernapas dan ingin dibungkus kantong mayat. Teror dari tatapan itu meruntuhkan sisa keberanian mereka berdua, memaksa kaki mundur teratur. Di saat yang sama, roda gigi kalkulasi di otak sang kapten berputar gila-gilaan. Duel 1 lawan 1 adalah skenario paling masuk akal saat ini. Tanpa ada beban pelindung di punggungnya, gembok rantai kekuatan pamungkasnya resmi terlepas, api paradoks siap unjuk gigi. Neraka merah menyala beringas membakar pijakannya. Menyeringai liar dengan kuda-kuda tempur sempurna, Seok memprovokasi sang iblis, "Sini kau, maju lawan aku." Dari radius aman, rasa was-was menggerogoti Minja saat melihat sahabatnya mulai terdesak mundur. Namun Sa menahannya dengan tenang, membisikkan bahwa ada rahasia di balik tontonan brutal tersebut. Tenang dulu kawan, cowok ini cuma pura-pura kewalahan. Faktanya, sejak detik pertama, sehelai rambutnya pun belum tersentuh musuh. Bayangin aja, gerakan maut yang ditepisnya kayak niup debu itu, udah pasti bikin cewek di sebelahnya meregang nyawa saking ngerinya. Bak penari bayangan, dia menari menghindari maut sekaligus menusuk telak. Gadis itu pun terbelalak melihat sebuah keanehan tiap kali ujung senjatanya menembus daging. Kobaran gelap misterius tiba-tiba menyala. Ia makin tercengang karena jilatan gaib itu rupanya merenggut kecepatan si makhluk buas hingga terseok-seok. Drama pura-pura terpojok tadi ternyata cuma sandiwara. Si jagoan kita ini rupanya cuma lagi menikmati perburuannya doang. Otak sang gadis nyaris meledak saking takjubnya. Logikanya menolak keras kenyataan bahwa pria di depannya ini punya pangkat kroco yang sama dengannya. Bosan bersandiwara, aksi nekat pun dimulai. Senjatanya malah dilempar tinggi ke langit, tepat saat si raksasa buas menerjang buta ingin meremukannya. Jeritan tertahan keluar dari mulut si gadis. Jantungnya serasa copot,
yakin 100% temannya itu bakal hancur berkeping-keping. Sedetik sebelum maut menjemput, dari angkasa meluncurlah kilatan tajam membelah udara, menancap dan menghancurkan tubuh raksasa itu dalam sekejap. Hebatnya, pria itu bahkan tak menggeser kakinya sesentimeter pun. Aura arogansi dan keyakinan mutlak memancar kuat dari tatapannya. Sempat-sempatnya dia memberi tepuk tangan sinis melihat si mangsa meronta dengan energi yang terkuras habis. Tanpa basa-basi lagi, vonis mati pun dijatuhkan. Rekannya yang satu lagi cuma bisa bengong mematung. Akal sehatnya menolak keras tontonan barusan mana ada manusia normal membantai mutan raksasa segampang membalik telapak tangan. Sambil membersihkan sisa pertarungan, ia melempar tanya pada sang rekan, "Sobat, masuk akal nggak sih makhluk level dewa begini nyasar ke area kita?" Pria berkacamata itu mengangguk setuju dengan wajah tegang. Anehnya lagi, monster gila barusan ternyata cuma kroco, bukan bos utama pembawa kutukan di sana. Satu-satunya jawaban logis menurutnya, zona maut tempat mereka berpijak saat ini mutlak sudah menembus bahaya tingkat 3. Ingatan sang jagoan langsung kembali ke ruang taktik kemarin. Jelas-jelas atasan bilang kalau anomali di wilayah Alpha ini masih abu-abu, belum punya peringkat bahaya. Merangkai semua teka-teki itu, ia menatap tajam kedua temannya, dan memberikan vonis mengerikan. Zona kutukan di pulau ini diam-diam sudah berevolusi jadi ancaman kelas 3. Si gadis memberontak, berpegang teguh pada kertas data intelijen yang usang. Namun, sang pria memintanya membuang sikap naif, dan mulai memakai akal sehat. Ia menegaskan, tak ada skenario dongeng apapun yang bisa membenarkan teror tadi, selain fakta pahit bahwa mereka terjebak di neraka kasta ketiga. Wajah sang rekan mendadak pias kehabisan darah. Perbandingan antara zona misterius dengan neraka level 3 itu bukan main-main, jurangnya sedalam palung samudra. Dengan suara bergetar, ia menyadari jika teori itu benar, ribuan nyawa pejuang lainnya tinggal menunggu waktu untuk dibantai habis tanpa tiket pulang. Ia pun memohon agar mereka segera bergerak menjadi pahlawan kesiangan. Tumpuan harapannya jelas ada pada kekuatan tak masuk akal milik sang jagoan. Namun, tanpa jeda sedetik pun, pria itu mematahkan harapan tersebut. Jawaban dinginnya memancing tanya besar. Apa alasan dibalik sikap tak acuhnya? Realita pahit pun dilontarkan. Tak ada satupun manusia super di dunia ini yang sanggup menjadi tameng bagi ribuan nyawa di pulau terkutuk itu sendirian. Ia menegaskan kodratnya sebagai manusia fana yang bisa lelah. Terlebih lagi, ia menampar mereka dengan fakta. Tugas utama di atas kertas bukanlah menjadi regu penolong darurat, melainkan memburu dan membasmi akar malapetaka yang baru lahir. Dengan nada final, ia menyebut bahwa seleksi alam sudah pasti akan memakan korban jiwa di tempat ini. Kontrak kematian sudah tertulis saat mereka memilih profesi ini. Tak terima, si gadis menantang balik, mempertanyakan empati pria itu jika roda nasib berbalik padanya. Logika emosional seperti itu sukses membuat keningnya berkerut tajam. Tudingan pedas pun terlontar, menuduh sang jagoan pasti akan merengek minta tolong kalau nyawanya di ujung tanduk. Membalas dengan tatapan sedingin es, ia mengklarifikasi, keputusannya murni bukan soal hilangnya rasa kemanusiaan atau matinya nurani di dalam dada. Ini murni soal kalkulasi matematika dan hasil akhir yang tak bisa diubah. Takdir kejam semesta memang telah menggariskan ada nyawa yang takkan tertolong. Saat bayangan maut sudah menganga selebar ini, wajar jika ada pihak yang akhirnya harus menebusnya dengan nyawa berkalang tanah. Ia memperingatkan dengan keras agar logika tak disetir oleh tangisan. Lemah hati dan main perasaan hanya akan menjadi tiket eksklusif menuju kuburan di arena pembantaian ini. Kegelapan menyambut saat mereka tiba di reruntuhan suci. Usai menyapu tiap sudut dari ancaman, sinyal hijau pun diberikan bahwa tempat itu layak untuk memejamkan mata. Desahan napas lega keluar dari bibir sang rekan, merasa beruntung masih bisa memantau kelompok lain berkat kilauan lampu sorot di kejauhan sana. Namun, gagasan itu ditepis mentah-mentah. Di mata sang jagoan, menyalakan pijar benderang di neraka ini tak ubahnya memasang papan reklame berbunyi "Makan aku sekarang." Mungkin benar cecunguk lemah bisa dibantai habis oleh rekan mereka. Namun, mimpi buruk sebenarnya adalah jika raksasa mutan gila seperti tadi datang menyerbu karena terpancing cahaya. Keputusan pun diketuk, ia menembakkan pesan mara bahaya. Peringatannya jelas. Bersiaplah menghadapi skenario terburuk bahwa arena ini sudah bermutasi menjadi ancaman tingkat 3. Peringatan keras diberikan agar semua mematikan sumber terang. Bermain-main dengan cahaya di arena maut ini sama saja dengan menggali liang lahat sendiri. Fokus berbalik pada satu pertanyaan krusial. Kalau jantung malapetaka itu kita cabut, apa sisa iblis di sini bakal musnah dengan sendirinya?
Anggukan mantap menjawab keraguan itu. Begitu keran energi dari pusatnya diputus, kutukan di wilayah ini akan menguap di telan udara tanpa sisa. Senyum miring pun terukir di wajahnya. Skenarionya ternyata semudah membalik telapak tangan, ratakan pusat kutukannya, lalu bungkus koper dan pulang. Saat gulita memuncak dan dengkur halus menemani kuil, ia menyelinap bagai hantu. Sebagai jaminan, sebuah sensor pendeteksi bahaya ditanam untuk menjaga mereka dari tamu tak diundang. Dengan jaring pengaman itu, ia bisa leluasa menembus sarang musuh lalu kembali tanpa dihantui rasa was-was soal nyawa rekan-rekannya. Langkah senyapnya membelah rimbunnya hutan kelam. Hatinya bersorak untung saja ia sudah merekam matang-matang koordinat sarang maut itu sejak rapat strategi kemarin. Kepalanya terisi penuh oleh skenario kemenangan instan tanpa celah. Namun sayang, kesombongan itu kontan dibayar lunas oleh semesta, sebab detik berikutnya, sialnya, dia malah ketemu bos monster baru. Bentukannya, sumpah, jauh lebih horor dari yang dia bantai sebelumnya. Pindah ke markas asosiasi Hunter, suasana di ruang kendali lagi kalang kabut, sinyal dari anak-anak tim 5 tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Firasat mereka buruk, para Hunter itu pasti mati. Parahnya lagi, muncul info baru kalau para monster mulai nyerang pakai formasi taktik yang rapi, tim 3 juga sudah ada yang gugur. Nggak heran kalau ketua timnya sampai teriak stres nahan emosi. Kepalanya mau pecah mikirin akar masalahnya, padahal misi awalnya cuma ngecek retakan aneh yang statusnya aja belum jelas. Tanpa basa-basi, alarm darurat langsung dinyalakan. Si ketua buru-buru minta petinggi buat nurunin bantuan detik itu juga. Dia nyuruh operator nyalain sinyal bahaya, terus nyebar pesan panggilan darurat ke semua hunter yang lagi keliling di dekat area tersebut. Lagi sibuk-sibuknya evakuasi, masuk laporan gila. Ada satu orang nekat yang malah lari nyamperin inti retakan Alpha, jantungan dong si ketua. Dia langsung neriakin anak buahnya buat ngehubungin orang sinting itu dan nyuruh dia putar balik. Nggak lama, stafnya dapat info identitasnya. Ternyata hunter nekat itu si Seok, anak dari tim 8. Si ketua langsung nyuruh menyambungkan sinyal ke alat komunikasinya Seok. Dia cuma pengen mastiin bocah itu belum jadi mayat. Bosnya syok berat. Soalnya, cuma Seok yang langsung peka sama bahayanya. Ditambah lagi, kasus retakan naik level dadakan gini belum pernah kejadian. Karena cuma Seok yang berani nantang maut masuk ke pusat Alpha, artinya cuma bocah ini harapan terakhir buat ngurus bencana ini. Tapi kocaknya, pas saluran suaranya nyambung, si Seok malah lagi sibuk adu jotos sama monster seram yang tadi. Sambil ngehajar musuh, Seok malah ngomel-ngomel ke markas. Dia ngamuk dan ngatain kerjaan mereka ampas karena ngasih intel yang ngaco.